Saudagar yang membeli burung Bayan di pasar itu bernama Khaja Maimun. Saudagar itu membeli burung Bayan tidak karena ia senang memelihara burung, tetapi karena rasa kasihannya kepada binatang yang terus dikurung. Biarlah burung itu bebas terbang, begitu pikirnya. Oleh karena itu, dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Khaja Maimun melepas burung itu. Namun burung itu keluar dari sangkarnya dan terbang rendah mengiringi langkah-langkah saudagar itu. Tentu saja itu membuat Khaja Maimun merasa heran. Telah diusirnya burung itu, tetapi burung itu tetap terus terbang dekat dengannya. Khaja Maimun mengusirnya kembali, burung itu lalu terbang menghilang dari pandangan Khaja Maimun. Tak lama kemudian, saudagar itu sampai di rumahnya. Belum sampai membuka pintu, ia dikejutkan oleh suara. Assalamualaikum Tuan. Lalu siapa yang mengucapkan salam untuk padaku? Assalamualaikum Tuan. Maaf telah menjadikan Tuan. Kenalkan nama hamba Bayan. Hai Bayan, aku senang berkenalan dengan kamu. Akan tetapi, bukankah aku sudah melepaskanmu dengan bebas? Mengapa kau tidak terbang dengan teman-temanmu yang lain? Maaf Tuan, hamba bukan burung yang tidak tahu cara berterima kasih. Izinkan hamba mengabdi kepada Tuan. Khaja Maimun tersenyum sambil tangannya membelai burung itu. Ia benar-benar terharu mendengar permohonan burung itu. Ia membuka pintu rumahnya dan menyuruh burung itu masuk. Burung itu diperkenalkannya kepada istrinya. Istri Khaja Maimun tampak keheranan melihat suaminya yang pulang bersama seekor burung. Keheranannya pun bertambah lagi ketika mengetahui burung itu bisa berbicara layaknya manusia. Khaja Maimun dan istrinya sangat senang dengan kedatangan burung Bayan itu. Burung Bayan itu lalu bercerita di hadapan suami istri itu. Tuanku berdua, ketahuilah hamba selain burung yang bisa berbicara, hamba juga mempunyai perasaan seperti manusia. Tuanku perempuan, belum tahu asal mula hamba ingin mengabdi kepada tuanku berdua. Hai Bayan, rasanya aku sudah tak sabar lagi mendengar ceritamu. Cepatlah ceritakan kepada kami perasaanmu itu. Tuanku berdua, ketahuilah hamba tidak sendiri seperti ini. Hamba bersama teman-teman hamba yang berjumlah 100 ekor. Tuan Bayan, kami sangat senang kamu mau tinggal bersama kami di rumah ini. Rumah ini sepi, kebetulan kami tak mempunyai anak, jadi keberadaanmu bisa meramaikan rumah ini. Bayan, kau yang baik. Kami senang kau tinggal di sini. Mudah-mudahan. Bayan pun mulai bercerita. Ada anak raja sedang berjalan-jalan ke hutan bersama para dayangnya. Di sana anak raja itu belajar berburu. Di sana pun banyak anak-anak bermain. Mereka saling bekerja-kerjaan. Anak raja itu sangat senang. Pada saat ia sedang memandang anak-anak berlarian, tiba-tiba jatuh di hadapannya anak burung yang masih sangat kecil. Anak raja itu pun menyuruh para dayangnya untuk mencari di mana sarang burung. Tuanku perempuan, anak burung itu tak jauh dari sini. Di sana dekat pohon besar itu. Mengapa mereka jatuh dari sarangnya? Tuanku perempuan, anak-anak itu memanjat pohon beramai-ramai sehingga pohon pun bergoyang dan jatuhlah anak burung itu. Hamba sudah menemukan sarangnya dan yang ini ternyata hanyalah salah satunya. Ini ada berapa anak burung lagi di dalam sarangnya? Hamba melihat ada satu lagi anak burung di dalam sarangnya, Tuan. Anak raja itu merasa kasihan kepada anak burung itu, lalu disuruhnya para dayangnya untuk mengambil anak burung yang masih berada di sarangnya. Anak raja itu ingin membawa pulang keduanya untuk dipelihara. Salah seorang dayang segera memanjat pohon dan mengambil satu lagi anak burung yang berada di dalam sarang. Setelah itu, anak raja itu mengajak para dayangnya pulang kembali ke istana karena khawatir anak-anak burung itu mati jika terlalu lama tidak diberi makan. Tak lama kemudian, dua orang dayang datang menghadap raja memberi kabar bahwa putranya akan segera tiba di istana. Raja dan permaisuri bergegas berjalan menuju pelataran menyambut kedatangan putranya. Ketika melihat putranya dari kejauhan, permaisuri tidak kuasa menahan gejolak rindunya. Ia pun berlari menuju putranya, lalu mendekapnya serta menciumi kedua pipinya. Anak raja itu menghadap ayahandanya dengan diiringi ibunda permaisuri. Sampai di hadapan ayahandanya, ia berlutut memberi hormat. Putriku, ayah sudah sangat rindu kepadamu. Kemana kau pergi bermain, nak? Ayah, Ananda bermain sampai malam dan Ananda belajar berburu. Adakah hasil buruanmu, nak? Ananda tidak membawa hasil buruan, akan tetapi Ananda membawa pulang yaitu 2 ekor anak burung. Burung apa yang Ananda bawa pulang? Kata para dayang, mereka adalah burung cermalik. Pada suatu hari, raja mengadakan jamuan serentak malam bersama seluruh menteri, petinggi kerajaan, para prajurit dan dayang, serta beberapa tamu undangan dari kerajaan lain. Seluruh anggota kerajaan menjadi sibuk mengatur dan mempersiapkan dirinya.
Berbagai hidangan yang lezat diletakkan di meja panjang. Para tamu diperbolehkan makan hingga kenyang. Beberapa tamu sudah mulai berdatangan. Anak raja mengeluarkan anak burung tempaling dari sangkar. Keduanya diletakkan di atas permadani. Anak-anak seperti itu sangat senang. Mereka bermain-main sambil berlompat-lompat di atas permadani. Banyak tamu yang menonton. Mereka laku lucu kedua anak burung dan mereka pun sangat senang. Siapapun yang melihat aksi kedua anak burung itu pastilah tertawa. Mereka merasa terhibur. Anak raja mengetahui hal itu. Ia sangat bangga dengan keduanya. Para tamu sudah semakin banyak yang berdatangan. Jamuan makan pun segera dimulai. Para hiruk pikuk mulai ramai terdengar. Para tamu sudah mulai menyantap hidangan yang sudah tersedia. Sementara itu, anak raja yang sangat bangga terhadap tingkah kedua anak burung itu sibuk memindahkan keduanya ke permadani yang lebih bagus. Anak raja mengharapkan semua tamu yang hadir dapat menonton aksi kedua anak burung itu sambil menyantap hidangan. Burung cempaka itu memang tidak tahu berterima kasih. Mereka sangat jahat. Seharusnya mereka menyenangkan hati tuannya dengan terus menghibur para tamu. Namun justru yang terjadi sebaliknya. Anak burung cempaka itu tiba-tiba membuang kotoran yang banyak sekali di atas permadani yang mewah itu. Pada saat seluruh tamu sedang berpusat perhatiannya kepada mereka. Setelah itu, keduanya terbang jauh dan tidak kembali lagi. Hal itu tentu membuat anak raja kecewa dan campur malu. Bukan hanya anak raja yang merasa malu, melainkan juga kedua orang tuanya, raja dan permaisuri. Itulah Tuan cerita tentang burung cempeling yang jahat dan tidak tahu cara berterima kasih. Bagus sekali ceritamu itu, Tuan Bayan. Kalau Tuan tidak bercerita tentang burung cemberling, tentu kami tidak tahu sifat-sifatnya yang kurang baik. Udah.